Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi di TV Doa Bangsa yang kita cintai, TV-nya edukasi, yaitu di kelas 11 semester ketiga, tentang temanya yaitu toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang subtema dari materi tema ini, yaitu tentang perilaku toleransi. Di mana perilaku toleransi ini kita akan membahas tentang Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Kita akan membahas penerapan tajwid, tentang arti kata termasuk kesimpulan. Mari kita sama-sama untuk mempelajari tentang toleransi dilihat dari perilaku toleransi. Maka kita lihat sama-sama. Baiklah, pada pertemuan yang kedua di semester ketiga di kelas 11 kita akan membahas di tema yang ketiga, yaitu berbicara toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Maka pada pembahasan ini kita akan membahas tentang subtemanya, yaitu pentingnya perilaku toleransi. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membuka relung hati kita tentang latar belakang salah satu agenda besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentang perwujudan kesatuan dan persatuan bangsa tersebut, salah satunya adalah masalah kerukunan umat beragama dan kerukunan bangsa. Coba kita bawa tentang relung hati ini ke dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim. An Anasin radhiyallahu anhu annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Ruwahu Bukhari wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba dikatakan beriman dengan iman yang sempurna hingga ia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Itulah sebuah hadis. Maka coba kita hadis ini dituang ke dalam sebuah situasi dan kondisi, atau kita mengkritisi sekitar kita. Akhir-akhir ini nilai kerukunan yang dijaga dengan baik oleh masyarakat mulai terkikis, mengalami degradasi. Bahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah mulai luntur dalam pemahaman dan pengamalan masyarakat. Ini bisa dilihat berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah, seperti mengatasnamakan agama. Konflik-konflik yang mengatasnamakan agama ini bahkan disinyalir telah mengancam terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa. Coba kita lihat gambar tersebut, siswa ataupun masyarakat dan sebagainya. Itulah kita kritisi, mudah-mudahan gambar ini
mana yang paling baik untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memperkaya sebuah hasanah dari pengertian toleransi. Yang pertama, pentingnya perilaku toleransi. Kita akan membahas sebelumnya sebuah Alkisah, yaitu Alkisah Ali bin Abi Thalib hendak pergi ke masjid dengan buru-buru karena takut tertinggal salat subuh berjamaah. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang kakek yang sedang berjalan pelan di depannya. Sang kakek berjalan sangat lambat di sebuah gang sempit. Demi memuliakan dan menghormati kakek tua itu, Ali bin Abi Thalib tidak mau mendahuluinya, meskipun terdengar di masjid sudah iqamat. Ketika sampai di dekat pintu masjid, si kakek tua itu justru berjalan terus saja. Ternyata kakek tua itu beragama Nasrani. Ali buru-buru masuk ke masjid. Ajaibnya, ia mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para jamaahnya masih melakukan ruku. Ali pun ikut ruku sampai selesai, sehingga Ali bin Abi Thalib ikut berjamaah dengan sempurna. Maka sehabis sholat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa salat yang dilakukan Nabi ini beda dengan salat-salat yang lain? Maka Nabi Muhammad menjelaskan, tadi Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku dan menahannya lama. Ketika ia melepaskan sayapnya, barulah saya bangun dan ruku. Maka dengan penjelasan tersebut bahwa orang yang menghargai dan menghormati orang itu perlu, sebab tadi Ali tergegas ingin melaksanakan salat berjamaah, akan tetapi di tengah perjalanan ada seorang kakek, sehingga Ali bin Abi Thalib ikut melakukan salat. Sehingga toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata maupun dalam bertindak. Maka dengan pentingnya perilaku toleransi, kita akan membahas lebih lanjutnya dengan bacaan Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amalu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Baiklah, kita akan penerapan hukum tajwid dari Quran surat Yunus ayat 40. Yang pertama adalah katanya wa minhum. Hukum bacaannya idgham mimi. Ya, alasannya huruf mim sukun bertemu mim. Selanjutnya mayyuminu. Hukum bacaannya idgham biguna. Alasannya huruf nun sukun bertemu huruf ya. Selanjutnya malayyuminu.
hukum bacaannya idgham bila guna. Alasannya huruf nun sukun bertemu huruf lam. Selanjutnya fakulli amali, hukum bacana idgham mutajanisen. Alasannya huruf lam sukun bertemu huruf lam. Wa ana bari'u, hukum bacaannya mad asli. Alasannya huruf alif sukun sebelumnya tanda fathah. Selanjutnya kita artikan sebuah perkataan, yaitu Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Kita akan bacakan cuma ayat 40, yang 41-nya nanti masing-masing siswa ya di rumahnya masing-masing belajar. Yang pertama wa minhum, artinya dan di antara mereka. May yu'minu, artinya ada orang yang beriman bihi kepada Quran. Wa minhum, dan di antara mereka mal la yu'minu bihi, ada orang yang tidak beriman kepadanya. Wa rabbuka, dan Tuhanmu a'lamu, lebih mengetahui bil mufsidina, orang yang berbuat kerusakan. Nah, nanti ayat 41-nya silakan masing-masing belajar untuk membaca dan menerjemahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan atau penjelasan dari Quran surat Yunus ya, ayat 40 sampai dengan 41. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikan, dan ada pula golongan orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Selanjutnya orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegas meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Maka selanjutnya kita pertegas pembahasan kali ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. An Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jibrani indallah khairuhum li jarihi, ruwahu Tirmizi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Jadi kesimpulan ayat tersebut atau tentang hadis tersebut berbicara toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa yang menduduki
bangsa Indonesia ini bisa menjaga tentang keutuhan, yaitu toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga bisa dirasakan rasa aman, rasa saling menghamburkan kasih sayang di antara sesama manusia. Mudah-mudahan dengan penjelasan perilaku toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, tujuan pembelajaran ini kita yang mengkaji ataupun siswa dapat mengkaji sehingga dapat melaksanakan dan memahami arti penting daripada toleransi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang kita sama-sama pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari sub yang kedua ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak sendiri, umumnya bagi kita semua. Maka kita kemas dengan satu ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.